Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita hadir kembali di gereja Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan yang baik, dan biarlah sukacita dari Tuhan terus kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas keempat pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pok Immanuel Leon Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap ibadah kita hari ini semakin menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ibadah penghabisan pendeta dengan memohon perkenanan Tuhan Yesus, Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI akan melayangkan ibadah penghabisan pendeta kepada Ibu Penatua Firmawati Gia STH pada ibadah Minggu Trinitas kelima tanggal 27 Juni 2021 mulai pukul 10 sampai selesai di Gereja Pok Immanuel Leon Pomat Jonggol. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dukungan doa dan kehadiran seluruh jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, pendeta majelis dan anggota jemaat Pok Immanuel Leon Pomat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yopitan dan Saudari Lula Vidya Nada tanggal 15 Juni dengan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 13 sampai 17. Tuhan Yesus Kepala yang baik senantiasa memberkati dalam kehidupan pribadi serta pertumbuhan rohani dan pelayanan selanjutnya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan rindu mendengarkan pujian pengagungan kita dari umatnya. Karena itu kita naikkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 31 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan diam. Tema ibadah kita pada hari ini adalah membangun gereja adalah karya Allah. Nas pembimbing terambil dari 1 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama,
dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsoria dari Mazmur 92. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Sama-sama. Tetapi Kau tinggikan bahumu seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami umat-Mu di hadapan-Mu, datang tersungkur di hadapan kami saling mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, betapa kami banyak hal melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan dan juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Baik ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di lingkungan pekerjaan kami, bahkan ketika kami berinteraksi dengan tetangga-tetangga kami sering tidak bisa menjadi berkat bagi mereka Tuhan, baik melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku kami, bahkan melalui pikiran-pikiran kami. Mungkin kami bisa bersembunyi di hadapan manusia, tetapi semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu pada pagi ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib itu, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk dapat menikmati sukacita di dalam Engkau, menikmati kebahagiaan karena Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini. Perbaharuilah hidup kami senantiasa oleh kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh melalui kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Yesus ada di dalam kami, dan mereka memperlihatkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntun kamilah Tuhan, pegang tangan kami, arahkan kami untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus,
Marilah mendengarkan berita anugerah dari Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian berita anugerah bagi kita. Tuhan akan membersihkan hati kita dari segala dosa ketika kita dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus, kami tegaskan bahwa setiap kita mengaku dosa kita dengan tulus di hadapan Allah dan memohon pengampunan serta mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dosamu diampuni. Itulah keyakinan kita bahwa Tuhan menjaga apa yang kita serahkan kepada Tuhan, termasuk hidup kita sebelumnya, hingga saatnya tiba nanti Tuhan menjemput kita kembali. Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah hidup dalam kehidupan baru, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan dibacakan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka yang berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah petunjuk hidup baru yang mengingatkan kepada kita supaya kita bertanding atau menjalani kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sambut
petunjuk hidup baru dengan menyanyikan pujian. Jadikan aku rumah doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas panggilan Tuhan bagi kami, agar kami menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan melayani Tuhan, baik di
gereja maupun di tempat pekerjaan dan lingkungan kami bermasyarakat. Dan seperti pujian yang kami nyanyikan, jadikan kami ya Tuhan rumah doa-Mu bagi segala bangsa, supaya hidup kami benar-benar berguna untuk membawa kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Sampai Tuhan, kami umat-Mu akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan secara langsung dalam ibadah ini, maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 26 sampai 34 saya akan bacakan bagi kita. Perikop yang pertama, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita menikmati kehidupan pada hari ini, tanggal 20 Juni 2021. Bentar lagi kita habiskan waktu 1 semester atau 6 bulan ya. Jadi tinggal 30 hari lagi kita selesaikan tahun ini dalam 1 semester. Dan pada kesempatan yang indah ini kita beribadah kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang kita renungkan akan kita renungkan dalam tema membangun gereja adalah karya Allah. Membangun gereja adalah karya Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang anak kecil duduk di samping ayahnya yang hendak
bermain piano di depan konser. Ketika beberapa menit kemudian anak itu terpukau karena saat dia menggerakkan jarinya di atas tut piano, ada sorakan dari sekeliling riuh terdengar. Anak ini terpukau karena dia tidak menyadari bahwa sebenarnya sorakan kekaguman itu ditujukan kepada sang ayah yang sudah bermain piano dengan sangat baik. Jadi anak itu berpikir dia yang sedang ditepuki dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih, hal inilah yang dapat kita renungkan bahwa dalam gereja, dalam pertumbuhan kerajaan Allah, kita adalah seperti anak kecil tersebut. Sebenarnya yang menumbuhkan gereja bukan kita, tapi Tuhan yang adalah kepala gereja. Namun ketika gereja bertumbuh, Allah bersuka cita, banyak orang bersorak-sorai. Sadar atau tidak sadar, kita pun bersuka cita di dalamnya. Karena sukacita Allah karena pertumbuhan gereja adalah sukacita kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan sejarah pertumbuhan gereja, ada banyak jurnal, ada banyak pemberitaan yang menyatakan bahwa gereja itu memang sebuah institusi atau lembaga atau sinode atau perkumpulan umat yang tidak pernah padam. Bahkan sampai ada penulis buku yang mengatakan gereja semakin dibabat semakin melambat. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Itu menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan gereja itu adalah karya Allah yang tidak mungkin dihentikan oleh manusia ataupun iblis yang tidak suka dengan pertumbuhan gereja. Iblis punya banyak cara untuk menghalangi kerajaan Allah bertumbuh. Entah menggoda umat-umat Kristen supaya tidak ke gereja dengan siaran-siaran langsung yang bertepatan pada jam-jam ibadah, seperti siaran langsung tinju atau bola. Karena bola kaki juga kalau pada saat ini ada Copa Amerika, itu biasanya pagi-pagi itu disiarkan secara langsung. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimanapun caranya si jahat itu, si iblis itu berusaha menghalangi gereja bertumbuh, berusaha menghalangi umat Tuhan untuk beribadah, tetapi Tuhan selalu mampu mengalahkan kuasa kejahatan supaya gerejanya bertumbuh. Bagaimanapun caranya, orang-orang di dunia yang tidak percaya kepada Kristus menghalangi Alkitab untuk disebarluaskan. Tapi kita percaya Tuhan punya cara yang tidak bisa kita duga supaya gereja Allah bertumbuh di tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini menarik sekali. Ada dua perikop, dan kedua perikop ini menyatakan tentang perumpamaan benih yang tumbuh. Benih yang tumbuh dan juga mengenai benih atau biji sesawi. Hal ini mau menyatakan kepada kita bahwa pertumbuhan kerajaan Allah atau gereja itu tidak seperti yang biasa terjadi di dunia ini, seperti sebuah konser besar namun pada akhirnya padam. Tapi pertumbuhan gereja dimulai dengan hal-hal sederhana, mungkin oleh kehadiran satu orang di dalam suatu daerah, kemudian
dan menjadi Kristen, maka suatu saat bisa saja melalui orang tersebut lingkungannya bisa menjadi seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyimak sejarah pertumbuhan gereja dan pekabaran Injil, Bapak Ibu yang terkasih, pekabaran Injil tidak selalu dilakukan dengan cara-cara yang langsung seperti besar, tapi dimulai dengan satu keluarga yang kecil. Dan di daerah Jonggol ini saya mengenal ada seorang tokoh yang dulu menghibahkan gereja, menghibahkan tanahnya untuk menjadi gereja. Mereka adalah keluarga mantri kesehatan, bukan menteri ya, mantri kesehatan, dan satu-satunya keluarga Kristen yang ada di Jonggol sekitar tahun 1952. Tetapi melalui mereka gereja ada di tengah-tengah Jonggol, dan saat ini puji Tuhan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Perumpamaan yang pertama, bahwa kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu malam hari penabur itu tidur, siang hari dia bangun. Benih itu sudah mengeluarkan tunas. Sama seperti kalau kita menanam tanaman contohnya ya. Kita tidak tahu kapan sih benih yang kita tanam itu langsung ada batangnya, ada tunasnya, ada akarnya. Kita tidak tahu. Dan itulah gambaran kerajaan Allah. Orang tidak bisa mengetahui kapan sebenarnya gereja itu bertumbuh. Tapi yang perlu kita lakukan adalah taburkanlah firman Tuhan sebagai benih kerajaan Allah, supaya benih itu bertumbuh bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Allah. Kemudian perumpamaan yang kedua mengenai biji sesawi. Dikatakan di sini biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil, tapi ketika ditaburkan di tanah, dia akan menjadi tumbuh besar. Dan bahkan saking besarnya, setelah tumbuh bisa menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang ada, sehingga mengeluarkan cabang-cabang dan burung-burung di udara bisa bersarang di dalam naungan. Saya memperhatikan bagian ini Bapak Ibu yang terkasih, dan saya merenungkan bahwa kerajaan Allah itu pasti membawa dampak yang kelihatannya memang tidak terlalu kita ketahui pertumbuhan, tapi kita harus berserah kepada Tuhan, karena seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Gereja bertumbuh tidak seperti grup-grup band, langsung konser besar, banyak pendatangnya, tapi bisa saja pada suatu saat berhenti. Gereja hanya berhenti kalau Tuhan menghendakinya, dan ketika Tuhan datang kembali di dunia ini, tetap itu gereja dibawa dalam satu perkumpulan umat yang besar untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tentu dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kita dapat merenungkan bahwa sesungguhnya saya tidak layak menerima Tuhan. Saya tidak layak menerima keselamatan karena dosa-dosa saya. Tetapi karena Tuhan mengasihi saya, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, rela mati, disalibkan untuk menghapus segala dosa kita. Dan ketika kita terima Dia, kita beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal, dan kita akan semakin mengasihi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih?
ketika kita merasakan kasih Tuhan sudah hidup di dalam kehidupan kita, saya percaya kita pun akan semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika seseorang mengasihi Tuhan, yang telah merasakan kasih dari Tuhan luar biasa untuk dia, maka dia akan ambil bagian dalam pertumbuhan kerajaan Allah di dunia ini. Itu sebabnya salah satu yang menjadi tolok ukur pertumbuhan rohani seseorang adalah apakah dia mau terlibat dalam pelayanan gereja. Itu salah satu ya, bukan satu-satunya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, semakin orang bertumbuh di dalam Tuhan, setelah dia terima Yesus Kristus di dalam hatinya, dia pun tidak akan diam saja ketika gereja sedang melayani. Dia akan ambil bagian dan berpikir, ya Tuhan, apalagi yang bisa saya lakukan? Si A sudah melakukan pelayanan A, si B sudah melakukan pelayanan B, si C melakukan pelayanan C. Bagaimana dengan saya? Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Dalam perumpamaan tentang pengampunan, orang yang merasakan pengampunan yang luar biasa akan semakin banyak melakukan kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadarilah siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang tadinya berdosa, tapi karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan menerima kita. Tuhan mengampuni segala dosa kita ketika kita serahkan hidup kita kepadanya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita mengasihi Tuhan dengan bertumbuh dalam kehidupan rohani, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan rajin melakukan kebenaran firman Tuhan dengan mengasihi sesama di dalam kehidupan kita, sebagai wujud bahwa kita memang adalah orang-orang yang telah merasakan kasih Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih, perhatikanlah pertumbuhan gereja kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melakukan pelayanan, sama seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, mari kita menyadari bersama bahwa pelayanan gereja bertumbuh bukan karena saya, bukan karena diri kita, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja. Dan itulah yang disadari oleh Rasul Paulus ketika mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu tadinya sudah mulai terbagi-bagi, atau istilahnya sekarang terpecah. Yang satu mengagungkan Petrus yang disebut Kefas, yang kelompok satu mengagungkan Apolos, dan kelompok yang lain mengagungkan Paulus. Karena apa? Petrus, Apolos, Paulus mempunyai gaya khotbah yang berbeda-beda. Jadi jemaat Korintus melihat, wah, yang sebagian lebih enak kalau Petrus yang melayani. Jemaat yang sebagian mengatakan lebih enak kalau Apolos yang melayani. Jemaat yang kelompok yang lain mengatakan lebih enak kalau Paulus yang melayani. Akhirnya menghindari perpecahan, Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Siapakah Petrus? Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami hanya menabur apa yang bisa kami taburkan, yaitu benih firman. Dan mari kita lihat sesuai dengan nas pemimpin kita hari ini, Bapak Ibu terkasih. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 7-8 dalam nas pemimpin kita, dia mengatakan begini, karena itu
pekerjaannya sendiri. Kenapa Rasul Paulus menyatakan ini? Rasul Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Korintus, buat apa pecah dalam gereja? Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram contohnya. Keduanya adalah sama. Yang penting Allah yang memberi pertumbuhan. Hal ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu terkasih, termasuk dan secara khusus kepada hamba Tuhan. Kita tidak boleh menganggap pelayanan kita yang paling hebat daripada pelayanan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam gereja perlu kita menyadari bersama, kita semua hanyalah Allah kita Tuhan. Apakah dengan menyiram atau yang menanam? Yang menanam itu contohnya menaburkan firman-Nya. Tapi ada orang yang menyiram. Menyiram itu bisa dengan cara memberikan firman singkat melalui WA group bisa. Namanya ketika ada dapat renungan yang menginspirasi disampaikan kepada jemaat di WA group, itu bisa menyiram pertumbuhan rohani daripada jemaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa terus supaya gereja bertumbuh oleh karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan gereja kita di tempat ini? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan pertumbuhan gereja di sini sejak tahun 2008, secara jumlah jemaat memang tidak terlalu signifikan ya, belum terlalu banyak. Tapi mari kita percaya saja kepada Tuhan bahwa gereja ini didirikan di tempat ini adalah karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Bahwa gereja ini diresmikan menjadi gereja Paul Immanuel Oman bukan juga karena semata-mata karena siapa kita yang sudah memulainya, tapi kita percaya karena Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, mari seperti yang tadi saya sampaikan, mari kita serahkan hidup kita untuk terus rindu melayani Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memakai dan memberkati kita. Dan satu janji Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 8 tadi, masing-masing akan menerima upahnya menurut bagiannya. Jadi kita percaya saja. Mungkin secara materi kita tidak terima upah dari pelayanan kita, tapi percayalah Bapak Ibu yang terkasih, pasti ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Bisa tidak dalam bentuk materi, tapi juga bisa dalam bentuk kesehatan. Orang yang rindu melayani Tuhan pasti akan diberikan Tuhan kesehatan yang baik. Dan juga yang paling indah adalah ketika kita melayani, Tuhan memberikan kita ketenangan hati. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Karena ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, sesungguhnya kita pun diberkati. Contohnya bagaimana Bapak Ibu terkasih? Contoh kalau umpamanya saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, kita harus mengasihi semua orang. Contoh ya. Maka firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada Bapak Ibu, ditujukan juga untuk saya, supaya dalam kehidupan sehari-hari saya tidak hanya menyampaikan kepada jemaat, tapi saya juga bertumbuh di dalam kasih kepada semua orang. Dan itu akan membuat sukacita. Dan ketika saya umpamanya sebagai pelayan firman Tuhan menyampaikan, mari kita mendoakan musuh kita yang seringkali sulit untuk kita lakukan ya. Kalau orang sudah menyakiti kita, aduh gak enak ya mendoakan mereka gitu rasanya sebagai manusia biasa. Tapi kalau kita sudah sampaikan itu kepada orang, kita pun akan ditegur sendiri. Wah, waktu itu saya berkhotbah, saya menyampaikan firman Tuhan supaya jemaat mengasihi musuh dengan mendoakannya. Maka ketika suatu saat saya ada orang yang membuat suasana hati
senang, saya ingin tegur dengan firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, yaitu mendoakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, percayalah jika kita ambil bagian dalam membangun kerajaan Allah, dalam membangun gereja Tuhan, ada upah yang kita terima dan kita percaya. Kita tidak perlu seperti menemukan sebuah perusahaan bahwa ketika gereja belum kita lihat pertumbuhan jemaatnya belum banyak, kita tidak usah menyerah, karena yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Berapapun jiwa yang dipercayakan untuk kita layani, kita layanilah dengan sukacita. Dipercayakan banyak, puji Tuhan. Dipercayakan agak banyak, puji Tuhan. Dan mari kita terus semangat. Kita tidak usah takut. Aduh, kenapa ya jemaat saya masih jemaat di gereja yang saya layani masih segini? Gak usah bingung. Karena pemilik gereja itu bukan kita, bukan saya, bukan kita. Kita adalah tubuh Kristus yang dipersatukan untuk melayani bersama. Tetapi yang menjadi pemilik kerajaan Allah, pemilik gereja Tuhan adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, mari melayani dengan sukacita. Mari kita terus bersemangat di dalam pelebaran kerajaan Allah. Dan secara fisik, ketika ada gereja seperti ini, mari kita lewat bersama. Kita bersyukur, Bapak Ibu terkasih, berapa waktu ini saudara-saudara kita yang Roma sering melakukan survei di gereja kita, membuat gereja kita semakin indah, dan biarlah kita melawat senantiasa seperti itu. Dan puji Tuhan, kemarin juga ada kerja bakti jemaat. Berapapun yang hadir, kita percaya apa yang kita bisa lakukan itu adalah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mau mengasihi Tuhan melalui melayani gereja dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan ke depan juga Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur bersama. Kita teruskan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kita serahkan hidup kita untuk setia melayani Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus Tuhan. Jadikan aku rumah doa. Supaya apa? Supaya seluruh suku bangsa datang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bisa di gereja ini, bisa juga di tempat mereka. Yang penting biarlah hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan menghidupkan Kidung Psalm 583 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan Yeah.
Firman Tuhan beri kesempatan kalau ada yang mempersembahkan pujian atau mau bersaksi dipersilakan. Shalom. Shalom. Izin memperkenalkan diri dilakukan. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratama Wijaksana 3, pesan 2, NRV 2121 033 563 1198. Asal kurang Purnamajaya. Saya tinggal di Jakarta. Asrama Pas Pampres. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Bersama gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyampaikan doa siapa kami di hadapan ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sangat bersyukur untuk keberadaan bangsa negara kami dengan ribuan pulau dan jumlah penduduk yang banyak dan beraneka ragam macam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati supaya bangsa negara kami Indonesia ini terus maju dan menjalankan pembangunan secara adil dan merata di seluruh pelosok negara. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinetnya Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk anggota-anggota lembaga negara, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk aparat TNI dan Polri, Tuhan menolong mereka, melindungi dan memberkati dengan kesehatan yang baik, hikmat, bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saat ini, tolonglah agar bangsa dan negara kami ini dapat mengatasi pandemi COVID-19, dan kami berdoa oleh kuasa-Mu biarlah pandemi COVID-19 segera berakhir, supaya kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik dan perekonomian bangsa kami semakin dipulihkan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami jemaat di Persada Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan kepada Satgas Covid, baik TNI Polri maupun ASN dan juga tenaga-tenaga kesehatan. Berkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan berkati agar senantiasa menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia untuk memberikan pengaruh yang baik dan positif, memberikan pengaruh nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kami mohonkan Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, para penginjil, para majelis, pengurus-pengurus komisi dalam setiap gereja. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja dalam lingkup BP-POK Jawa Barat. Tuhan memberkati 19 POK yang ada di Jawa Barat saat ini, biarlah terus bertumbuh dan melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan
dan semua jemaat yang Tuhan persatukan dalam gereja-gereja ini. Bapa di surga, kami doakan gereja Pok Immanuel yang Pomat di Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di Jonggol di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus berkarya untuk pertumbuhan gereja ini. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan, bahwa gereja ini ada dan bertumbuh semata-mata karena karya Allah di dalamnya. Dan biarlah kami sebagai jemaat-Mu terus ambil bagian untuk melayani Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai pendeta dan majelis di gereja ini, dan juga semua jemaat-Mu. Berikan perlindungan, berikan kesehatan dan sukacita damai sejahtera, dan cukupkanlah segala keperluan kebutuhan hidup semua jemaat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada hari Minggu yang akan datang 27 Juni akan dilaksanakan penabisan pendeta untuk hamba-Mu Ibu Hermawati dia di tempat ini. Tuhan berkati supaya acara berlangsung dengan baik. Tuhan lindungi semua yang akan hadir dalam kebaktian, baik jemaat-Mu di tempat ini, baik anggota Yon Pomat, dan juga dari luar, yaitu dari Sinode GKSI bersama dengan keluarga-keluarga yang akan hadir. Tuhan memberkati dan melindungi supaya semuanya benar-benar dalam keadaan sehat dan semua bersukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Siapkan dan berkati hamba-Mu Ibu Hermawati dia menerima penabisan sebagai pendeta. Biarlah kuasa Roh yang kudus terus berkarya di dalam diri hamba-Mu. Berkati semua hamba-Mu di tempat ini dalam mempersiapkan acara dan mempersiapkan ruang ibadah di tempat ini. Tuhan berkati supaya semuanya kami lakukan dengan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan menolong Pak Warta, Tuhan menolong keluarga Baju Buat, Tuhan menolong Ibu Sujana dan keluarganya, Tuhan menolong Ibu Dulu supaya selalu dalam keadaan sehat. Tuhan menolong Saudara Odi supaya benar-benar pulih, dan biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Jika ada yang sedang mendoakan doa khusus, Tuhan berkati. Bagi saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan pekerjaan, usaha, pelayanan, Tuhan berkati supaya semua dapat dijalani dengan baik. Berkatilah keluarga-keluarga kami ya Tuhan, suami, istri, anak-anak, dan saudara-bersaudara di dalam rumah kami masing-masing. Semuanya ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan, supaya semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan tetap, Tuhan memberkati dan memberikan tempat pada waktunya. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah memulai untuk teman hidup, pasangan hidup, Tuhan berkati, Tuhan berikan tempat pada waktunya. Bagi anak-anak kami yang Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati mereka dalam menyelesaikan studi di tahun ajaran saat ini. Biarlah anak-anak kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan pada tahun ajaran baru yang akan datang, Tuhan berkati juga supaya semua anak-anak kami belajar dengan baik dan takut akan Tuhan. Kami serahkan anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati dalam pertumbuhan jasmani, berkati dalam pertumbuhan rohani, juga dalam kecerdasan dan karakter mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu yang sudah berlalu, yaitu Saudari Lula. Tuhan berkati, berikan kesehatan, panjang umur, dan juga Tuhan menolong dalam studinya. Tuhan berkati supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup Lula menjadi hidup yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Masa depannya pun kami percaya Tuhan berkati. Demikian juga Saudara Yopi yang belum bisa hadir hari ini. Berkati Saudara Yopi supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan menolong dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini
anakmu, saudara Ananda Pratama Tarigan dapat hadir untuk mengikuti kebaktian minggu perdana di tempat ini. Tuhan berkati dalam orientasi yang sedang dijalaninya. Tuhan menolong supaya saudara Ananda Pratama Tarigan selalu dalam keadaan sehat, mengikuti semua proses yang dijalaninya dengan baik. Kami berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di tempat ini. Tuhan berkati yang saat ini sedang mempersiapkan untuk upacara HUT Komat pada tanggal 22 Juni yang akan datang. Berkati dua batalion ini Tuhan, berkati semua personel yang ada, khususnya saudara-saudara kami yang beriman kepada Yesus Kristus, baik Kristen maupun Katolik. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati dalam tugas-tugas mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga supaya Tuhan menolong untuk selanjutnya batalion ini. Tuhan berkati terus supaya tetap eksis dan nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi masyarakat di rumah ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami dalam kehidupan kami. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan dalam Bilangan 18 ayat 29 berbunyi demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mari kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil menaikkan pujian dari Kirim Keesaan 381 ayat 1 dan 3, hidup kita yang benar. Berkati setiap jemaatmu, baik yang sudah memberi atau yang belum memberi. Ajar kami untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan, baik melalui kehidupan kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami. Kami mau mempersembahkan untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan
untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan melalui usaha pekerjaan, berkati di dalam kesehatan, berkati di dalam rumah tangga, bahkan masa depan seluruh jemaat-Mu. Tuhan berikan cemerlang, dan apapun yang dirindukan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur telah menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah ini. Kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka pulanglah dalam damai sejahtera, hati dalam firman Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, menumbuhkan gerejanya dengan yakin Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu hari demi hari, dan secara khusus dalam ibadah ini. Kami juga percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ada bagi jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan sejak saat ini, besok, dan seterusnya. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Dengan iman percaya kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu.